Halo guys, jadi di sini aku lagi sama pengurus Masjid Nurul Huda. Mungkin bisa dikenalin Mas namanya siapa dan dari prodi mana, angkatan berapa? Baik, perkenalkan namaku Farhan Ahda. Aku dari Prodi Teknik Industri angkatan 2024. Oke, di sini aku mau sedikit nanya-nanya Mas. Ya. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama antara pengurus masjid dengan pihak keamanan kampus dalam kegiatan sehari-hari? Jadi kalau di Masjid Nurul Huda itu ada yang namanya itu nanti yang bapak-bapak yang menjaga di bagian depan masjid. Dan nanti setiap jamaah itu bisa untuk menitipkan barang-barang mereka. Biasanya itu dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi nanti kalau misalnya mau sholat, mau nitipin tas, mau nitipin sepatu, sendal, itu bisa ditaruh di situ. Dan ya itu udah berlangsung cukup lama dari aku maba. Setelah itu aku udah ngeliat itu udah pernah dipakai banyak orang gitu. Selain itu juga biasanya itu nanti kalau misalnya udah jam 11 malam itu tuh nanti bakal ada satpam yang bakal keliling ke masjid gitu, mencari orang-orang yang biasanya itu mahasiswa yang mereka tuh numpang di masjid buat tugas. Nah, itu biasanya nanti disuruh pulang. Sedangkan buat mahasiswa atau umum yang pengen misalnya beribadah, yang pengen mabit di masjid, nah itu mereka ini biasanya ya dibiarkan gitu loh, boleh untuk memakai itu, tapi biasanya ditanya-tanya dulu gitu. Dan itu terjalin kolaborasi antara takmir Masjid Nurul Huda maupun dengan satpam yang biasanya keliling. Jadi nanti ada area khusus yang diurus oleh takmir, itu biasanya di bagian sebelah kiri masjid, di bagian aula, di bagian perpustakaan, itu biasanya diurus oleh takmir, dan di bagian dalam dan luar area masjid itu bisa diurus oleh satpam gitu. Dan itu biasanya terjalin kolaborasi, komunikasi kalau misalnya ada yang mabit, kalau misalnya ada yang acara besar yang membutuhkan tempat buat beristirahat, orang-orang yang pengen istirahat di situ nyampe semalaman itu biasanya nanti dibiarkan sama satpam juga seperti itu. Berarti di area ini ya, Serambi Masjid. Iya, area Serambi Masjid yang sebelah kiri luas gitu. Juga ya Mas, Iya. di area Masjid NH ini. Ya, lumayan cukup luas. Benar. Mungkin bisa pertanyaan yang kedua nih Mas, menurut Mas Farhan ini ada tantangan tersendiri dalam menjaga kenyamanan dan keamanan jamaah di lingkungan Masjid Nurul Huda UNS ini? Baik, mungkin kalau di bagian kenyamanan itu mungkin kurangnya sampai saat ini adalah sabun ya. Jujur sabun nggak ada. Aku kalau di NH itu jarang ngelihat sabun, nggak tahu kenapa sampai sekarang. Dan kalau buat keamanannya itu sempet beberapa kali ada yang kehilangan, sempet ada motor kecurian sekali, itu udah sekitar tahun lalu ya. Bulan tahun lalu bulan Mei itu ada yang kecolongan motor dicuri, alhamdulillah ketemu juga. Cuman overall buat secara garis besar, aku juga beberapa kali pernah kehilangan barang dan itu selalu ditemukan. Mulai dari kehilangan di area kampus itu ditemukan di area Masjid Nurul Hudanya. Jadi emang nanti ada ruang, ada tempat khusus buat naruh barang-barang yang ketinggalan. Aku pernah kehilangan charger, pernah kehilangan kunci kos, dan itu alhamdulillah dua-duanya ketemu. Dan fun fact-nya adalah aku selalu menaruh barang-barangku seperti laptop, seperti tablet dan barang-barang berharga lainnya tuh itu gak pernah hilang. Jadi walaupun aku taruh di luar, aku taruh di kursi, itu nggak pernah hilang. Aku buka laptopnya, aku tinggal sholat dan segala macam rupa di bagian luar tuh untuk overall selama ini nggak pernah hilang. Jadi emang kebanyakan barang-barang yang hilang di sana tuh itu emang karet ledor sih sama pemiliknya. Jadi emang beneran dari pemiliknya tuh lupa ditinggalin gitu. Ya, tapi buat kalau soal keamanan tuh menurutku setelah tadi pencurian motor itu langsung sekarang ini sudah Lebih diperketat dengan adanya CCTV di mana-mana. Dan alhamdulillah juga dengan CCTV itu teman-temanku ada yang pernah kehilangan helm itu ketemu dengan segala macam rupa. Ya, baik lagi kehilangan helm itu atau kehilangan helmnya itu ternyata gara-gara ketuker dalam segala macam rupa. Bukan yang terlalu serius gitu ya. Dicuri gitu ya. Seperti itu.
Oke, kalau untuk Mas Farhan sendiri nih, harapan terhadap sistem keamanan Masjid Nurul Huda ini ke depannya mau seperti apa, bagaimana gitu? Harapanku buat Masjid Nurul Huda kedepannya ini adalah semoga bisa lebih aman, bisa lebih nyaman juga, dan mungkin buat bagian yang kehilangan barang itu bisa lebih disosialisasikan. Karena tadi walaupun ada barang-barang yang ketinggalan, ada barang-barang yang dikumpulkan yang nggak tahu pemiliknya siapa, cuman itu masih kurang adanya sosialisasi atau pengumuman tertulis yang secara eksplisit menyatakan bahwa tempat pengambilan barang yang hilang itu di mana gitu loh. Jadi ada yang biasanya barang-barang hilang tuh ditaruh di bagian perpus, ditaruh di bagian front office-nya, dan itu terpencar-pencar gitu. Jadi walaupun nggak hilang belum tentu ketemu. Nah itu mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Nggak hilang sih enggak, cuman ketemu pun enggak. Jadi kadang-kadang banyak banget barang-barang yang kayak ketinggalan yang pada akhirnya ya dia itu diamankan, cuman nggak ada yang mengetahui pemiliknya siapa, karena tadi belum ada sosialisasi yang jelas untuk tempat naruh barang, yang orang-orang kalau barang hilang tuh mau nyari kemana mereka tuh masih belum tahu. Nah itu mungkin harapan dari aku, sama mungkin ya CCTV-nya mungkin lebih diperbanyak juga, Setiap sudut yang banyak di ya setiap sudut, dan lebih di bahasanya lebih diperketat di bagian ini sih, diperketat di bagian keluar masuk area masjidnya, karena terkadang tuh masjidnya itu tuh nggak ada yang jaga gitu. Jadi kan kayak tadi tuh nggak 24 jam, takmir juga kayaknya kurang mengekspos semua hal gitu. Jadi kayak mungkin beberapa tuh kayak areanya tuh menjadi area yang bebas, yang kita tuh nggak bisa melihat kalau misalnya ada orang ketiduran tuh bakal atau enggak. Cuman alhamdulillah ya sampai saat ini belum ada yang seperti itu, belum ada yang benar-benar urgent, benar-benar yang kayak orang diambil di area masjid itu belum pernah, alhamdulillah. Yang tadi motor pun alhamdulillah udah ketemu, itu pun gara-gara emang motornya tuh udah diincar dari lama gitu. Jadi insya Ini Allah. akhirnya dari informasi ke informasi gitu atau bagaimana itu Mas? Buat apa yang mana? Ketemu yang motor itu? Jadi motornya itu dicuri, terus pencurinya ini pakai motornya ini buat nyuri motor lain. Jadi motornya yang dia tuh ditinggalin pada akhirnya. Jadi dipakai buat nyuri, dipakai buat nyuri, ditinggalin, nyuri lagi motor yang lain, dan itu akhirnya ditinggalin dan dihubungin polisi pemiliknya. Jadi alhamdulillah udah ketemu. Ya sebenarnya terima kasih ya Mas sudah Ya. membantu saya untuk membuat video presentasi ini, Ya. wawancara ini. Oke, kali ini aku lagi bersama dengan mahasiswa aktif di UNS. Nah, mungkin boleh diperkenalin dulu Mbak, nama, prodi, angkatan. Perkenalkan, nama saya Ida Salmahaya dari Pendidikan Biologi Angkatan 23. Oke. Perkenalkan, aku Julia Setiawati dari Prodi D3 Perpustakaan Angkatan 23 juga. Oke, jadi bersama Mbak Salma Ya. dan juga Mbak Julia ya. Oke, buat pertanyaan yang pertama, gimana sih perasaan Mbak Salma dan juga Mbak Julia beribadah di Masjid Nurul Huda ini? Apakah merasa aman dan nyaman? Mungkin boleh dari Mbak Salma dulu. Untuk beribadah di Masjid NH ini sendiri, mungkin perasaan nyaman ada, karena di sini juga untuk tempatnya ibadah gitu lah, tempatnya sunyi gitu. Terus juga banyak sekali maksudnya mahasiswa yang melaksanakan ibadah, itu juga Iya. organisasi yang lain juga di sini, di interaksi untuk sama-sama dalam urusan agama gitu-gitu, bisa itu saling mengerti. Iya, oke. Berarti cukup banyak mahasiswa yang Iya. kesini ya. Kalau dari Mbak Julia sendiri, gimana perasaannya? Kalau aku sih menurutku nyaman banget ya Dek. Aku udah bukan aktif sih, tapi sering kesini itu dari semester 1 gitu. Mungkin itu sempet vakum beberapa bulan gak kesini gitu. Tapi sejauh ini dari aku awal semester sampai sekarang tuh nyaman banget gitu. Ibadah di atas gitu. Mungkin
ada beberapa sedikit yang kurang kayak fasilitas ya. Di atas kan tempat akhwat tapi nggak ada kipasnya gitu, jadi mungkin agak sedikit gerah Kurang nyaman ya. gitu kalau beribadah di atas. Tapi dari segi fasilitas lain kayak mukena gitu-gitu aman dan bersih sih. Sejauh ini juga sering di laundry juga, mungkin ya kurangnya di kipas tadi gitu. Oke, berarti kurang di bagian prasarana ya Mbak ya. Ya, oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih, masih agak-agak mirip dan nyinggung yang pertanyaan sebelumnya. Jadi menurut Mbak Salma dan Mbak Julia, apakah keberadaan sistem keamanan bersama itu membuat mahasiswa di sini merasa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah? Terus nanti boleh dijelasin alasannya. Kita mungkin dari Mbak Salma lagi. Mungkin sistem keamanan di sini lebih tepatnya NH itu kan memang khusus tempat ibadah Iya. ya, tempat ibadah. Terus juga mungkin ada namanya jam malam di sini. Jangan, maksudnya kalau ada berkegiatan organisasi atau ya kegiatan belajar gitu tidak larut malam, itu tuh suka ada patroli gitu loh, patroli dari entah dari pihak takmir ataupun pihak satpam yang ada di UNS ini untuk berjaga di sekitar masjid juga, supaya anak-anak atau mahasiswa itu tidak berada di NH itu, maksudnya untuk kegiatan lain saja. Maksudnya kalau beribadah kan tidak apa-apa, tapi kalau misal kegiatan lain itu cukup dicukupkan sampai mungkin jam 9 apa isya, habis isya gitu. Jadi supaya keamanan kayak pencurian motor atau helm gitu tuh bisa terhindari. Berarti ada jam malam buat kegiatannya ya Mbak? Iya. Kalau boleh tahu jam berapa Mbak jam malamnya? Biasanya satpam tuh, kalau satpam biasanya keliling tuh jam 10.30 atau enggak jam 11. Itu gitu udah ya. keliling supaya mahasiswa di Masjid NH ini tuh nggak larut malam belajar di sini atau berkegiatan di sini. Berkegiatannya itu sendiri mungkin bisa lebih dijelasin contohnya seperti apa Mbak? Apakah kerkom atau Ya sekedar belajar? kerja kelompok ada, belajar mau mandiri gitu ada. Ya kalau organisasi aku nggak nyebut, mungkin karena itu keperluan dari pihak masjid juga. Itu bisa ada di sini. Kadang kan sempat ditegur oleh satpam, dari satpamnya. Oke, berarti untuk selain organisasi itu berarti nggak ada jam malam ya Mbak? Kayak misal mau beribadah? Kalau beribadah tidak ada. Oh ya. Oke. Mungkin dari Mbak Julia? Jadi tentang keamanan, apakah membuat mahasiswa nyaman ya? Iya. Tentunya sangat membuat nyaman, apalagi pemasangan CCTV yang baru di situ. Karena dulu tuh sempat banyak kasus kehilangan di situ. Iya, pencurian motor juga ya Mbak? Pencurian motor di sana, sepatu, helm itu bahkan sering gitu. Entah dia nyuri mahasiswa atau non mahasiswa kita nggak tahu ya, tapi adanya CCTV itu yang baru itu berguna banget sih gitu. Terus apalagi ya? Kayak jam malam tadi, satpam itu juga menurutku membuat mahasiswa nyaman juga. Karena dulu waktu aku awal-awal di sini tuh nggak ada jam malam, jadi kayak mahasiswa tuh masih bebas di sini gitu loh sampai malam gitu, bahkan di sini. Mungkin karena sekarang aturannya makin ketat, terus karena juga banyak pencurian, jadi satpamnya tuh mulai menerapkan jam malam dan keliling gitu biar nggak ada lagi mungkin kasus-kasus serupa ya gitu. Oh gitu ya. Oh ya. Karena ada kasus kehilangan di depan juga, itu kan parkirannya jadi ditutup gitu. Sebenarnya itu tuh bagus juga untuk menghindari pencurian motor ya di bagian parkiran depan. Tapi bagi kami mahasiswa tuh juga sangat disayangkan gitu loh. Kenapa parkirannya tuh ditutup? Iya kan ditutup yang sebelah sana. Iya. Iya, itu kan awalnya karena ada pencurian motor. Tapi ya agak menyulitkan kita juga kalau mau parkir di depan gitu. Jadi sebenarnya keamanan tuh baik banget, tapi kalau sampai merugikan mahasiswanya sendiri juga. Oh berarti sekarang parkirnya cuma bisa di yang di sana doang ya Mbak? Sini bisa, di sana bisa, tapi sana tuh Kalau yang bagian depan itu dibatasin. dibatasin bagian pinggir doang, sedangkan tempat parkir awalnya tuh nggak dipakai lagi gitu. Oh gitu. Itu kan sangat disayangkan juga. Jadi supaya parkirnya tuh nggak penuh lagi gitu loh. Iya.
Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Salma dan Mbak Julia sendiri, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk turut menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di lingkungan Maaf banget tuh Mbak, tiba-tiba ada kendala memori nih. Kerekam nggak yang kecil itu Aman dah, rekam. lebih ke Gimana? Oh iya, kita siap. tuh sebagai mahasiswa mungkin kayak barang yang bukan milik kita tapi Hapus aplikasi apa ya cerita? Ayo jadi jaga. mungkin atau barang kayak Al-Quran gitu-gitu itu mungkin bisa kayak kita tuh setelah meminjam itu dibalikin, terus juga bawa motor sama bawa helm itu juga bisa apa ya namanya, bisa dikunci atau ya mawas diri aja sih. Kayak nggak bisa, maksudnya biar kayak keamanan di masjid ini lebih terjaga lagi sih. Ya, jadi nggak cuma dari tugas satpamnya sendiri ya, tapi tugas masing-masing juga ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari Mbak Julia? Bener kayak yang disampaikan Mbak Salma, itu kayak kita harus aware sama barang-barang pribadi kita, mulai dari mungkin tas gitu, jangan sepele naruh tas sembarangan terus ditinggal gitu, itu kan bisa memicu sebuah kesempatan gitu. Iya. Terus juga motor itu kalau bisa ditutup, ya walaupun nggak dikunci tapi ditutup itu, Ditutup aja. atau enggak ya parkirnya tuh yang aman gitu, jangan sembarangan juga. Intinya jangan memberikan celah atau enggak mengundang gitu, Iya. hal-hal yang bisa menyebabkan pencurian. Terus juga aware sama jam malam gitu. Kalau emang sekarang ada jam malamnya, ya udah berarti harus dipatuhi gitu. Karena ya itu tadi kan buat menjaga kita semua. Udah gitu aja deh. Oh ya, jawabannya keren-keren banget. Ya, makasih banyak Mbak Iya. Salma, Mbak Julia udah nyempatin waktunya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, kali ini perkenalkan dulu. Aku Angel dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Dan mungkin saya sedang bersama Pak siapa, mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Pak Ardika. Pak Ardika, panggilannya Pak atau Mas nih? Mas aja, Pak. Mas, oke. Masih muda, Pak. Mas Ardika ya. Ya, boleh. Oke, jadi tujuan saya di sini untuk mewawancarai Mas Ardika seputar keamanan di Masjid Nurul Huda Siap. UNS. Oke, langsung aja ya Mas yang pertama. Boleh, apa, Mbak? Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Mas Ardika, apa tantangan menjaga area tempat ibadah ini dibandingkan area kampus lainnya? Menjaga tempat ibadah itu ada petugasnya sendiri, Mbak. Maupun dari takmir itu ada beberapa juga. Takmir dari mahasiswa, ada juga yang takmir dari pihak cleaning. Nah, itu ada juga beberapa. Kita cuma ngawasi yang di parkiran aja. Parkiran NH yang khusus sepeda motor juga, Pak. Iya. Lalu tantangannya sendiri Pak, kan karena saya dengar banyak kasus pencurian tuh kan Pak. Mbak. Tantangannya mungkin Kalau dijelasin. tantangannya itu sih, Mbak, kehilangan helm yang rawan sih, Mbak. Helm. Soalnya kan tahu sendiri daerah sini kan gelap. Iya. Kalau malam gini kan juga terpantau CCTV kan juga nggak terpantau CCTV. Kita juga nggak bisa namatin 100% fokus ke parkiran NH sendiri sih, Mbak. Ya itu masalahnya helm yang bagus-bagus sih, Mbak. Kalau masalah sandal, sepatu hilang itu sudah teratasi oleh Bapak WR3. Sudah diberi CCTV di daerah sana, Pak. Berarti untuk solusinya sendiri pemasangan CCTV ya Pak? Ya, sama penerangan, Mbak. Penerangan. Oke. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh, Mbak. Gimana sih Mas koordinasi antara satpam dengan pengurus masjid ketika ada kegiatan rutin seperti sholat Jumat atau pengajian besar? Kalau itu biasanya pihak tamir langsung ke sini, Mbak. Ngomongin kalau ada acara besar gitu. Kalau semisal hari Sabtu Minggu kan gerbang ditutup. Biasanya nembusin sini suruh buka, itu aja. Akses masuk toh, terus selesai baru ditutup lagi gerbang. Berarti cuma akses buka sama tutup aja ya Mas? Buka sama tutup. Kan kalau acaranya kalau Sabtu Minggu loh ya. Kalau Jumatan sih parkir sih, Mbak. Biasanya kita terjun langsung ke lapangan buat nata parkir sepeda motor maupun mobil.
Kalau buat kegiatan di hari Sabtu sama Minggu itu contohnya seperti apa Pak? Kalau di NH itu sering itu Mbak, dipakai nikahan kalau jenengan belum tahu. Oh gitu. Ya buat akad gitu biasanya Mbak. Nah kalau pengajian akbar itu ya juga sering suruh itu jaga parkiran aja sih Mbak. Sama bukain itu aja gerbang, kalau udah selesai suruh nutup lagi. Oh ya, oke. Lanjut nih Mas, yang terakhir. Apakah setiap tempat ibadah itu memiliki petugas khususnya atau pengamanannya itu dilakukan secara terpadu? Kalau di Masjid NH itu ada penjaganya yang khusus Mbak. Kalau malam ya tetap dikasihkan ke satpam sini, gerbel. Kan soalnya satu area pemantauan kita dari satpam gerbel. Kalau pihak gereja itu kalau siang itu saya belum terkonfirmasi sih Mbak. Biasanya ikutnya ke Fakultas FKIP. Lebih terdekatnya satpam FKIP PDB. Kalau masalah tempat ibadah yang lain saya kurang terkopi sih Mbak. Jadi kalau buat masjid yang ini buat satpam gerbang belakang aja ya Pak? Ya, kalau sih malam. Kalau masih Isya gini masih ada, takmirnya masih ada. Ya. Kalau malam gitu kadang kalau jaga di depan kan takmir jam 3 subuh itu minta dibukakan gerbang depan suruh masuk gitu Pak. Minta akses masuk buat azan subuh. Itu kalau pas jaga di depan. Kan saya gantian Pak. Sebulan di belakang, sebulan di belakang. Oh, tiap per bulan sekali ya? Bulan ini ngawasi itu. Waktu Idul Adha itu juga Mbak. Kita juga bagian ngawasi. Kalau malam kan jaga kambingnya situ. Oh Ya iya. udah buat hiburan aja pada itu. Ngapa-ngapain mending jaga kambing sama sapi. Sambil ngasih makan gitu ya Mas? Oh iya. Udah cukup Mas? Sudah, Mbak. Oh ya, mungkin cukup segitu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih banyak Iya, Mas Mbak, Ardika siap. udah nyempetin waktunya. Maaf kalau ganggu di waktu sore-sore begini. Ya apa Mbak. Jangan ya semangat kalau kuliah Mbak. Iya, siap. Ya, makasih banyak ya, Mas. Siap. Ye. Mari Mas. Oh, itu Bapak Mbak. Oh, mari Mas. Oh iya, lupa. Makasih banyak ya Pak Mas. Permintaan ini Kak. Pak Aris. Akhirnya tinggal